Are. Mana bintang? Mana bintang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Planetarium Jagat Raya Tenggarong. Planetarium yang ketiga di Indonesia setelah Planetarium Jakarta dan Surabaya. Selamat. Adapun dengan tema kita sore hari ini, seperti biasa, kita akan mengenal tentang tata surya kita dan nanti dilanjutkan dengan tayangan sebuah film edukasi ilmiah. Saat lagi kita dapat melihat tayangannya, kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, kita akan meninggalkan kota Tenggarong dan menuju luar angkasa. Di sini kita bisa melihat pemandangan langit kota Tenggarong. Kota Tenggarong sendiri memiliki luas sekitar 270 km persegi dengan 12 kelurahan dan 2 desa. Kita berada di sini ya, di Planetarium Tenggarong. Kita juga bisa melihat sebuah pulau di tengah Sungai Mahakam, yaitu Pulau Kumara, salah satu destinasi wisata yang ada di kota Tenggarong. Secara perlahan kita akan meninggalkan kota Tenggarong dan menuju luar angkasa. Ya, kita sudah berada di luar angkasa, tepatnya di atas kepulauan Indonesia. Di sini kita bisa melihat Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Di latar belakang bumi kita bisa melihat beraneka ragam bintang dengan kecerlangan yang berbeda-beda. Jadi tanpa alat bantu kita dapat melihat kurang lebih sekitar 3.000 buah bintang. Namun jika kita menggunakan teropong atau teleskop, kita dapat melihat jauh lebih banyak lagi. Kita juga bisa melihat beraneka ragam bintang dengan warna permukaan yang berbeda-beda. Ada bintang berwarna biru, kuning, dan putih. Sebenarnya warna-warna ini menandakan temperatur dari bintang-bintang tersebut. Bintang biru adalah bintang yang paling panas, sedangkan bintang kuning seperti matahari kita temperaturnya sedang. Sedangkan bintang putih atau bintang muda adalah bintang yang relatif lebih dingin daripada bintang kuning dan bintang biru. Mana bintang? Mana bintang? Itu bintang. Kita bisa melihat bentangan kabut putih dari utara ke selatan langit. Kita hanya dapat melihat kabut putih ini apabila kita berada di tempat yang polusi cahayanya masih minim, seperti di hutan ataupun di pedalaman. Jadi ini adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Kalau orang Eropa menyebutnya dengan nama Milky Way atau lajur susu. Jadi lajur putih ini adalah kumpulan dari bermiliar-miliar bintang yang saling terikat satu sama lain. Matahari kita termasuk salah satu dari bintang-bintang tersebut. Diameter Bima Sakti sekitar 100.000 tahun cahaya. Hari kita terletak di piringan galaksi 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Dan pusat dari galaksi Bima Sakti sendiri berada pada arah rasi Sagittarius. Kita akan memasuki lebih dalam galaksi Bima Sakti dan menuju pusat tata surya kita. Apa tadi itu? Ya, kita sudah sampai di pusat tata surya kita, yaitu Matahari. matahari. Panas ya, Bu ya.
Jadi matahari sangat penting kita. Tanpa matahari tidak ada kehidupan. Ini dia kalau kita melihat matahari secara dekat ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi matahari sendiri diameternya 1,3 juta kilometer. Matahari Dan ini diameter sebesar ini matahari dapat menampung sekitar 1 juta bumi. Namun bila dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang ada dalam galaksi Bima Sakti, ternyata matahari kita termasuk golongan bintang yang berukuran sedang. Bahkan bisa dikatakan sebagai bintang kerdil atau bintang katai. Kita juga bisa melihat bintik hitam ya. Bintik hitam ini sebenarnya daerah yang dingin di matahari dengan temperatur berkisar 3000 sampai 4000 derajat. Temperatur matahari sendiri sekitar 6000 derajat Celcius dan temperatur inti matahari sekitar 15 juta derajat Celcius. Wah, apa ini kira-kira ya? Kayak benang kusut ya? Kayak rambutan ya? Ini matahari dalam inframerah dan juga ini medan magnet ya, medan magnet dari matahari yang kalau sampai masuk ke atmosfer bumi dapat mengganggu sinyal komunikasi yang ada di bumi. Umur atau usia matahari kita telah mencapai 5 miliar tahun dan ini merupakan separuh dari masa hidupnya. Jadi nanti diperkirakan 5 miliar tahun lagi matahari kita akan kehabisan energi. Adapun bintang terdekat setelah matahari kita adalah bintang Proxima Centauri yang berada pada arah rasi Centaurus. Proxima Centauri berjarak 4,2 tahun cahaya. Jadi 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,5 triliun kilometer. Itu dia matahari kita. Kita lanjut ya. Dadah matahari. Kita lanjut menuju planet yang paling dekat dengan matahari. Mana bintang Farhan? Oh, bintang. Ya, ini dia planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius. Jarak Merkurius ke matahari sekitar 58 juta kilometer. Dan dengan jarak yang relatif dekat, membuat suhu permukaan planet ini jadi sangat panas, yaitu mencapai 435 derajat Celcius. Tetapi planet ini bukanlah planet yang panas, paling panas dalam kita. Ini dia permukaan mirip dengan permukaan bulan. Banyak lubang-lubang kawah yang diakibatkan oleh tumbukan atau hantaman batu-batuan luar angkasa seperti komet ataupun asteroid. Dan sampai saat ini planet Merkurius adalah planet terkecil dan tidak memiliki bulan atau satelit alam. Itu dia Merkurius, planet terkecil. Dadah. Kita lanjutkan perjalanan menuju planet kedua. Ya, planet kedua dalam tata surya kita yaitu Venus. Nama planet ini diambil dari nama Dewi Kecantikan bangsa Romawi kuno. Planet ini sering disebut sebagai kembarannya Bumi karena hampir sama dengan Bumi. Namun sebenarnya planet ini berbeda dengan Bumi. Planet Venus, planet neraka. Ini dikarenakan suhu permukaannya yang sangat tinggi, bahkan yang terpanas dalam tata surya kita. Suhu panasnya, suhu permukaan 475 derajat Celcius atau kurang lebih 5 kali lebih panas daripada air mendidih. Jadi suhu panas ini diakibatkan adanya efek rumah kaca yang berkelanjutan. Panas matahari yang sampai ke permukaannya tidak dapat keluar akibat oleh awannya yang sangat tebal. Jika kita berada di planet ini, kita akan melihat matahari terbit di barat dan tenggelam di timur.
Ini dikarenakan arah rotasinya yang berlawanan dengan arah rotasi bumi. Planet ini juga sering disebut sebagai bintang kejora karena warnanya yang cerah di langit malam. Bintang kejora. Sebenarnya bukan sebuah bintang ya, tetapi sebuah planet. Dan Venus adalah benda langit ketiga yang paling terang setelah matahari dan bulan. Malam ketiga. Sama seperti Merkurius juga tidak memiliki bulan ataupun satelit alam. Adapun jaraknya ke matahari sekitar 107 juta kilometer. Itu dia planet Venus, bintang fajar. Dadah. Kita lanjutkan perjalanan menuju planet ketiga, rumah kita. Ya, kita sudah sampai di planet ketiga dalam susunan tata surya, yaitu bumi, rumah kita. Apabila kita berada di luar angkasa atau berada di planet lain dan memandangi bumi, maka wajah bumi akan terlihat berwarna biru. Ini dikarenakan hampir sebagian besar atau sekitar 75 permukaannya adalah laut, samudra atau air. Bumi sering juga disebut sebagai daerah habitable zone atau daerah yang layak huni. Mungkin karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan matahari. Dan juga karena adanya air dalam bentuk cair. Di planet lain mungkin terdapat air namun dalam bentuk es ataupun gas. Bumi adalah planet kelima terbesar dalam tata surya kita, dengan diameter sekitar 12.756 km dan jaraknya ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Dan bumi memiliki satu buah satelit alam yang diberi nama bulan. Dadah. Lihat. Sepatunya lihat ini ya. Itu loh matahari lewat terus. Mars. Ini dia planet keempat dalam tata surya kita, yaitu Mars. Planet ketujuh terbesar dalam tata surya kita, yang memiliki ukuran separuh dari ukuran planet bumi. Nama Mars sendiri diambil dari nama dewa perang bangsa Rom. Dan kalau kita melihat berwarna kemerah-merahan yang diakibatkan karena adanya oksida besi seperti karat di permukaan planet Mars. Di planet ini terdapat satu buah gunung yang paling tinggi dalam tata surya kita, yaitu Gunung Olympus atau Olympus Mons, yang memiliki ketinggian sekitar 22 km atau 3 kali gunung yang paling tinggi yang ada di bumi, Gunung Mount Everest. Jika bumi memiliki satu bulan, planet Mars ini bulannya ada dua, yang diberi nama Phobos dan Deimos. Phobos dan Deimos adalah batuan asteroid yang tertangkap oleh gravitasi planet Mars. Adapun jarak Mars ke matahari sekitar 228 juta kilometer. Ini dia Olympus Mons. Ya, itu dia planet Mars. Kita lanjutkan perjalanan menuju planet ke-6, planet kelima.
sampai di planet kelima dalam susunan tata surya kita, yaitu Jupiter, planet terbesar dalam tata surya. Karena ukuran Jupiter yang maha raksasa, planet ini dapat menampung seluruh planet yang ada dalam tata surya kita. Berbeda dengan di bumi, jika di mudahnya dapat menemukan batuan, di planet ini kita tidak akan dapat menemukan batuan karena planet ini adalah planet gas. Dan di permukaan planetnya sering terjadi fenomena badai awan. Dan biasanya badai awan yang terjadi di planet ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Salah satu contohnya adalah Great Red Spot atau bintik merah besar, sebuah badai awan raksasa yang telah terjadi selama 180 tahun dan mungkin akan bertahan lebih lama lagi. Jadi berbeda dengan badai di bumi yang terjadi akibat pemanasan udara di atmosfer. Kalau badai di Jupiter terjadi akibat aliran udara panas dari dalam planet ke permukaannya. Pakai sebetulnya biar nggak dingin. Nah, Jupiter adalah planet yang sangat banyak memiliki bulan atau satelit alam dalam tata surya kita. Jika bumi memiliki 1 bulan, planet Mars memiliki 2 bulan, planet Jupiter memiliki 62 buah bulan. Dan yang terbesar diberi nama Ganymede yang memiliki ukuran lebih dari planet Merkurius. Jarak Jupiter ke matahari sekitar 775 juta kilometer. Dan ternyata Jupiter juga memiliki cincin yang sangat tipis sehingga sangat sulit untuk diamati. Itu dia sedikit tentang planet Jupiter. Kita lanjutkan perjalanan menuju planet yang paling indah dalam tata surya. Ya, ini dia planet yang paling indah dalam tata surya kita. Planet ke-6 dalam susunan tata surya yaitu planet Saturnus. Planet kedua terbesar setelah Jupiter. Penampakan planet ini sangat indah karena memiliki lapisan cincin di bagian terluarnya. Jadi cincinnya ini diperkirakan dulu adalah bulan milik Saturnus yang hancur di zaman awal terbentuknya tata surya itu sekitar pas 0,5 miliar tahun yang lalu. Cincin ini adalah materi yang berukuran mikron sampai sentimeter dan bongkahan batuan yang berukuran meter sampai beberapa puluh meter. Pergerakannya sangat dekat di bidang ekuator Saturnus. Itulah mengapa jika kita melihatnya dari tepi, cincin kelihatan serupa lapisan materi yang sangat tipis. Dan saat ini bukan hanya Saturnus yang memiliki cincin, namun planet Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin. Tetapi cincinnya tidak setebal atau tidak selebar cincin yang ada pada planet Saturnus. Dan keunikan lain dari planet ini adalah ia dapat di sebuah kolam air raksasa karena kerapatannya yang lebih rendah daripada air. Jadi planet Saturnus ini sangat ringan sehingga dapat mengapung di air. Sama seperti Jupiter, Saturnus planet gas yang juga banyak memiliki bulan atau satelit alam. 2 bulan terbesar dari planet ini diberi nama Titan dan Rhea. Titan adalah bulan kedua terbesar dalam tata surya kita. Kita lanjutkan perjalanan menuju planet ke-7.
planet Uranus, planet ketiga terbesar. Planet ini pertama kali ditemukan oleh astronom yang bernama William Herschel pada tahun 1781. Warna melini adalah hijau kebiru-biruan yang diakibatkan karena banyaknya gas metan dan helium di atmosfer Uranus. Planet ini juga memiliki lapisan cincin yang sangat tipis. Bagus kan? Iya. Orang-orang pasti kiri itu cuma Jarak ke matahari sekitar 2,8 miliar kilometer. balap kok sana. Jadi karena jaraknya juga jauh dari matahari, maka planet ini bisa dibilang planet es. Itu nggak tahu aku itu. Adapun nama bulan terbesar dari planet ini adalah Titania dan Oberon. Sedangkan bulan terkecilnya diberi nama Miranda. Dan akhirnya kita sampai juga di planet terakhir dalam susunan tata surya kita. Hai terakhir silakan. Dadah. Dadah. Hah? Ini kayak itu nah. Itu nah. Ya, ini dia planet terakhir dalam susunan tata surya kita, yaitu Neptunus, planet ke-8 dalam susunan tata surya. Planet ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1784. Nama planet ini diambil dari nama dewa samudra atau nama dewa lautan dalam cerita rakyat Yunani kuno. Permukaan planetnya berwarna biru, jadi berbeda dengan biru planet bumi. Jika bumi biru karena lautan atau air, biru dari planet Neptunus ini diakibatkan karena banyaknya gas metan dan juga helium di permukaan planet Neptunus. Adapun jarak Neptunus ke matahari sekitar 4,5 miliar kilometer. Dan nama bulan terbesar dari planet ini adalah Triton. Itu dia ke-8 planet yang ada dalam tata surya kita sampai saat ini. Dulu ada 9, planet ke-9 adalah Pluto. Sejak tahun 2006, Pluto tidak lagi digolongkan sebagai sebuah planet. Ini dikarenakan ukurannya yang kecil dan ada keanehan pada orbitnya. Jadi kini Pluto digolongkan sebagai planet kerdil atau planet Katai atau planet minor, sama seperti Ceres dan Eris. Di langit malam yang cerah, apabila kita memandangi bintang-bintang, terkadang bintang-bintang seperti membentuk pola-pola binatang ataupun benda-benda lainnya. Dan orang Yunani di zaman dahulu telah memetakan bintang-bintang ini menjadi bagian-bagian yang disebut dengan nama rasi bintang atau konstelasi. Jumlah rasi bintang ada 88 buah, 12 diantaranya istimewa karena terlintasan tahunan matahari atau ekliptika yang kita sebut dengan nama Ini zodiak, ada Aries, Taurus, Gemini, Siaga Kembar dengan 2 buah bintang terangnya Pollux dan Castor, Cancer, Leo, Singa, Virgo. Jadi pada zaman dahulu sebelum ditemukannya kompas, para penjelajah lautan menggunakan bintang-bintang sebagai panduan arah mereka. Misalnya jika mereka ingin ke arah selatan, mereka berpatokan dengan rasi layang-layang atau rasi Crux. Ini dia rasi bintang. Sini ada juga zodiak Scorpius atau rasi Scorpio dengan bintang terangnya Antares. Antares ini bintang maharaksasa dengan ukuran 1000 kali lebih besar daripada matahari.
Itu dia sedikit jalan-jalan kita keluar angkasa, mengunjungi planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita dapat menyaksikan tayangan sebuah film edukasi ilmiah yang berjudul Losing the Dark. Sebuah film menceritakan bagaimana polusi cahaya di kota, terutama di kota-kota besar, dapat mengganggu pengamatan benda-benda langit dan bintang-bintang. Saat lagi kita dapat melihat tayangannya. Kami ucapkan selamat menonton.